Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Wu Yanjian melangkah keluar dari lift dan berjalan menuju area parkir. Saat melewati mobil di sebelahnya, ia melihat bagasinya terbuka. Tiba-tiba, seorang pria bernama Zhou Quan yang mengenakan masker dan mantel hitam muncul entah dari mana dan menikamnya berkali-kali. Setelah itu, Zhou Quan dengan cepat memasukkan tubuh Wu Yanjian ke dalam bagasi mobil. Tanpa disadari, seluruh kejadian mengerikan itu terekam oleh seseorang yang bersembunyi dari kejauhan. Malam itu, pria bernama Chen Xiaoming, seorang aktor yang hidupnya gagal total, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di apartemennya yang berantakan. Dengan rasa putus asa yang mendalam, ia menyiapkan tali untuk gantung diri. Namun rencananya terganggu ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Suara itu membuatnya ragu hingga talinya putus dan ia terjatuh ke lantai. Dengan rasa rudet, Chen mengangkat telepon tersebut di seberang seseorang yang mengaku sebagai pemilik gedung mulai memarahinya karena ia belum membayar sewa. Ucapan itu hanya membuat Chen semakin putus asa. Saat memeriksa dompetnya yang hampir kosong, ia menemukan sebuah voucher spa air panas. Dengan niat untuk melupakan sejenak masalahnya, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Sebelum berangkat, Chen mampir ke kotak suratnya. Di sana ia menemukan tumpukan tagihan yang membuat kepalanya semakin janggal. Dengan emosi, ia melemparkan surat-surat itu sembarangan. Namun saat tiga emak-emak di dekatnya melirik tajam penuh sindiran, Chen terpaksa memungut kembali surat-surat itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Berpindah ke Zhou Quan, si pembunuh bayaran, tengah mengemudi dengan tenang saat tiba-tiba terjebak dalam kemacetan. Dari kejauhan, ia melihat keramaian di depan yang tampaknya seperti razia polisi. Tidak ingin mengambil resiko, Zhou dengan cepat membelokkan mobilnya ke area parkir sebuah spa untuk menghindari razia tersebut. Namun ternyata itu bukan razia, melainkan pengambilan adegan sebuah film. Quan dan Xiaoming bertemu secara tidak sengaja di meja resepsionis spa, namun mereka sama sekali tidak saling mengenal. Ketika Quan sedang meletakkan barang-barangnya ke dalam loker, Xiaoming memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Ketika berada di area shower, insiden tak terduga terjadi. Xiaoming menjatuhkan sabunnya dan tanpa sengaja Quan menginjak sabun tersebut. Ya, akibatnya Quan terpeleset dengan keras, juntai ke lantai dan langsung pingsan. Melihat situasi itu, Xiaoming diam-diam memanfaatkan kesempatan. Ketika kunci loker Quan terlempar mendekatinya, ia dengan cepat mengambilnya dan menukarnya dengan kunci lokernya sendiri. Tak lama kemudian, staf spa datang dan membawa Quan yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit, sementara Xiaoming menyusun rencananya. Xiaoming membuka loker Quan dan menemukan setelan mahal, jam tangan mewah, serta kunci mobil. Ia mengenakan pakaian itu dan membawa kunci mobilnya. Di dalam mobil, Xiaoming menemukan dompet Quan berisi kartu identitas dan uang dalam jumlah besar. Dengan uang itu, ia segera melunasi semua utangnya ke tukang daging, tukang rokok, tukang cukur, penjual togel, warnet, hingga mantan pacarnya. Pantes guys, loba hutangna manggih milik ya macam. Namun saat bertemu mantannya, ia mendapati bahwa mantannya sudah bertunangan. Xiaoming hanya bisa menangis dan langsung pergi.
Xiaoming pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kuan, membawa makanan dan buah-buahan. Namun, ternyata Kuan mengalami amnesia akibat benturan di kepalanya, dan ia menganggap Xiaoming sebagai dirinya sendiri sesuai identitas yang ada di dompetnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Kuan membawa makanan dan buah-buahan pemberian Xiaoming. Saat di jalan, sebuah mobil lewat dan memercikan air ke arahnya. Kemudian dari dalam mobil itu turun seorang wanita cantik bernama Raheli. Kemudian ia menawarkan tumpangan dan mengantarnya ke alamat yang ada di amplop di saku celananya. Di perjalanan, Kuan pun menceritakan kondisinya. Begitu sampai di alamat, Kuan masuk ke dalam gedung, sementara makanannya tertinggal di dalam mobil. Rahel yang melihat itu pun segera menyusulnya. Setibanya di apartemennya, Kuan terkejut melihat keadaan yang berantakan dan bau tak sedap. Tiba-tiba, pemilik gedung datang dan menagih sewa, mengira Kuan adalah Xiaoming karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Pemilik gedung marah melihat kondisi apartemen dan berniat mengusirnya. Rahel yang turut mendengar, akhirnya membayar biaya sewa untuk Kuan. Kuan berterima kasih dan menganggapnya sebagai hutang. Setelah itu, ia mulai membersihkan dan merapikan apartemennya sembari menyelidiki tentang dirinya sendiri. Ia mencatat bahwa dirinya adalah seorang aktor yang pesimis. Sementara itu, Xiaoming masuk ke apartemen mewah Kuan dan menemukan banyak identitas palsu yang tersembunyi di sana. Ia juga terkejut melihat lemari yang penuh senjata. Saat itu, teleponnya berbunyi, seseorang menawarkan untuk membayar jasanya. Sementara itu, Kuan yang kini menjalani hidup sebagai Xiaoming menghadiri audisi untuk menjadi aktor figuran. Ia terpilih, namun karena kurangnya pengalaman, ia malah mengacaukan proses syuting dan membuat sutradara marah. Kemudian, Xiaoming mengunjungi apartemen Kuan dan terkejut melihatnya kini bersih dan rapi. Di sana, ia menemukan tali gantung diri yang masih tersisa. Kuan pun menjelaskan bahwa tali itu menjadi pengingat baginya, mengingatkan pada masa lalu saat ia hampir putus asa. Tapi sekarang, ia berniat memperbaiki hidupnya. Xiaoming kemudian pergi untuk mengambil uang bayaran yang sudah disepakati, tetapi ternyata tempat itu kosong. Tiba-tiba, dua pria datang menghampirinya dan membawanya ke Huiji yang sebelumnya pernah menyewa Xiaoming untuk membunuh Hu Yanzhen. Anak buah Hui menunjukkan video yang merekam saat Kuan membunuh Yanzhen. Hui menginginkan pertemuan langsung dengan Kuan karena selama ini ia belum pernah bertemu atau mendengar suara Kuan. Hui pun menawarkan pekerjaan baru, membunuh Zheng Ziurong, istri Yanzhen. Xiaoming yang memiliki keterampilan akting berhasil menahan diri dan memainkan peran sebagai Kuan dengan sangat meyakinkan, membuat Hui tak curiga sama sekali. Sementara itu, Kuan menikmati makan malam bersama Rahel dan terkejut menyadari bahwa ia bisa berbahasa Inggris. Di depan Rahel, ia bertekad untuk berubah dan menjalani hidupnya dengan lebih baik. Ia mulai mendalami profesinya sebagai aktor dan berhasil memikat sutradara dalam peran figuran. Tidak lama setelah itu, ia mendapat peran yang lebih baik.
Sementara itu, Xiaoming yang mulai panik menjalankan tugasnya untuk memata-matai Zhen Ziurong. Namun saat melihat Ziurong yang sedang hamil, Xiaoming merasa tidak sanggup untuk melanjutkan tugas itu. Dengan berat hati, ia menyerahkan uang bayaran kepada Ziurong dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Xiaoming juga mengungkapkan bahwa suaminya Wu Yanzhen sudah mati dan Hui yang menyewanya untuk membunuh Ziurong. Karir Quan semakin cemerlang. Ia mendapat peran-peran penting dan hubungannya dengan Rahel pun semakin dekat. Bahkan ia sempat mencuri kostum astronot untuk menghadiri lomba pidato di sekolah anak Rahel. Suatu hari saat syuting film, kilatan lampu penerangan tiba-tiba membuat Quan sadar. Ia mulai mengingat siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, Hui yang sedang menonton TV secara tidak sengaja melihat Xiaoming. Setelah mengetahui bahwa Xiaoming hanya seorang aktor dan telah membohonginya, Hui pun marah besar. Xiaoming kembali ke apartemen lamanya untuk mengembalikan dompet Quan, namun dia dibuntuti oleh anak buah Hui. Beruntung, Xiaoming berhasil kabur setelah menodongkan pistolnya, membuat salah satu anak buah Hui ketakutan hingga ngompol. Saat di dalam mobil, Xiaoming terkejut mendapati Quan sudah ada di dalam, menodongkan pisau padanya. Mereka pun akhirnya menuju apartemen Quan. Kemudian, Hui dan anak buahnya menyerbu apartemen Quan dengan niat membunuh Xiaoming. Namun, berkat kamera CCTV, Quan dan Xiaoming berhasil melarikan diri melalui bak mandi rahasia yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah tidak menemukan Xiaoming, Hui dan anak buahnya pun keluar dari tempat itu. Quan dan Xiaoming kemudian berbicara tentang diri mereka. Quan mengungkapkan bahwa dia bukan pembunuh bayaran. Setiap kali mendapatkan pesanan, dia akan menghubungi target dan membuat sandiwara agar target terlihat terbunuh sehingga dia mendapatkan bayaran ganda. Si goblok ditipu. Quan pun memutuskan untuk mengampuni Xiaoming dengan syarat dia menggunakan identitas Xiaoming selamanya. Xiaoming menyanggupi dan mereka mulai menyusun rencana. Tiba-tiba Rahel menelpon Quan untuk menanyakan keberadaan anaknya yang pergi ke apartemennya untuk mengembalikan buku catatan Quan. Quan panik dan dia serta Rahel segera menuju apartemen Xiaoming. Sesampainya di sana, Xiaoming sementara waktu menelpon Ziurong, namun tidak ada jawaban. Ia lalu melihat anak Rahel dibawa oleh anak buah Hui dan segera melaporkannya kepada Quan. Rahel yang baru tiba di tempat itu berniat menelpon polisi, namun Quan mencegahnya karena dia sudah punya rencana. Quan pun mendatangi Hui dan berpura-pura menjadi Interpol, menyalakan ponselnya agar Rahel dan Xiaoming bisa mendengarkan saat dia menginterogasi Hui. Quan menyebut bahwa dia sedang menyelidiki kematian Wu Yanzhen dan bertanya tentang Ziurong serta anak Rahel. Namun, Hui tampak tidak tahu menahu soal anak Rahel. Tiba-tiba, detektif Ma dari kepolisian datang, ternyata dia berteman dengan Hui. Saat sedang mabuk, Ma mengenali Quan sebagai aktor dan akhirnya identitas Quan pun terbongkar. Quan pun ditangkap oleh anak buah Hui. Rahel dan Xiaoming yang mendengarkan percakapan dari ponsel pun panik. Rahel hampir menelpon polisi lagi, namun Xiaoming mencegahnya. Mereka segera menyusun rencana. Xiaoming menghubungi Hui dan mengatakan bahwa dia telah membunuh Ziurong. Ia mengirimkan alamat dan menyuruh Hui untuk membawa Quan dan anaknya. Hui yang masih percaya bahwa Xiaoming adalah Quan pun menyanggupinya.
Mereka bertemu di sebuah gedung teater yang terbengkalai. Hui dan anak buahnya membawa Kuan yang dimasukkan ke dalam karung. Xiaoming yang berpura-pura menjadi Kuan sudah menunggu mereka. Sambil mengacungkan pisau, dia popolontongan telah membunuh Jiurong yang mayatnya tergeletak di sampingnya. Sambil bicara, dia pun membuka karung Kuan. Namun, Hui mulai meragukan keasliannya dan mendekati mayat tersebut. Hui segera menyadari bahwa mayat itu hanya dibuat-buat dengan darah palsu. Tiba-tiba, ponsel Rahel berbunyi, anaknya menghubunginya dan bertanya di mana ia berada. Rahel memberitahunya bahwa dia sedang di penjara bawah tanah. Nah, guys, ternyata salah satu anak buah Hui yang ditodong senjata oleh Xiaoming merasa malu setelah mengompol di celananya. Dia pun memilih untuk mengantar anak Rahel pulang ke rumahnya dan ikut mengeringkan celananya. Si kehed, indung mah neneangannya. Kembali ke Hui yang bingung dan tidak tahu lagi mana Kuan yang asli, detektif Ma mengenali Kuan sebagai aktor dan mengingat Xiaoming yang pernah ia lihat di TV, namun dia sudah tidak peduli lagi. Hui marah dan menanyakan di mana Jiurong. Kuan pun maju dan mengaku sebagai Kuan yang asli. Dia meminta Hui untuk melepaskan Xiaoming dan Rahel karena mereka tidak bersalah. Hui tetap tidak percaya dan Kuan pun meraih pisau yang tergeletak lalu menyandra anak buah Hui. Xiaoming menghentikan mobil dan berlari kembali untuk membantu Kuan. Sementara itu, anak Rahel kembali menelpon dan mengatakan bahwa dia sudah menghubungi polisi berdasarkan lokasi ponsel Rahel. Rahel berlari kembali ke lokasi dan melihat Kuan serta Xiaoming dihajar habis-habisan. Namun, ternyata pisau yang digunakan adalah pisau mainan, di mana bilahnya bisa masuk ke dalam gagangnya. Aktingnya tuh meyakinkan loh guys. Dalam keadaan babak belur, mereka tertawa terbahak-bahak tepat saat sirene polisi terdengar mendekat. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Perubahan dan kesempatan kedua. Cerita ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat berubah dan memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Seperti yang dilakukan oleh Kuan dan Xiaoming. Nah, cerita ini juga sangat seru ya menurut Mimin. Memberikan perpaduan antara komedi, drama, dan ketegangan yang unik dengan karakter-karakter yang berlapis dan menarik. Nah, pokoknya tontonlah film aslinya guys, dijamin seru banget. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.